Gimana caranya wahai Habib? Kata Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, dengar nih ucapan yang patut kita contoh. Bentuk perhatian terhadap sesama muslim, bentuk perhatian terhadap sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Muhammad apa? Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan keluar dari kota ini sebelum saya melunasi hutang-hutangmu. Masya Allah. Tuh Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Pantas kalau anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, bapaknya seorang yang soleh. Makanya inti daripada doa Rabbi habli minas salihin, bukan hanya meminta daripada anak yang soleh, tapi ya Allah, rubahlah diri saya sebagai orang tua menjadi orang tua yang soleh, yang patut dicontoh daripada anak cucu keturunan saya, ya Allah. Paham? Rumusan mendapat anak yang soleh, diri kita dulu benerin. Diri kita dulu benerin, insya Allah anak-anak otomatis menjadi soleha. Kitanya istiqomah jamaah, ya, insya Allah tuh anak jadi istiqomah jamaah. Kita rajin baca Al-Quran, tuh anak-anak insya Allah anak kita baca Al-Quran. Kitanya ziarah kubur, ziarah solihin, itu anak pas ketika kita meninggal pasti dia menziarahi daripada makam kita. Kitanya ahli zikir, tuh anak juga bakal ahli zikir. Paham ya? Jadi kebalikannya, buat muhasabah diri kita sebagai orang tua, termasuk diri Al-Fakir pribadi. Pelajaran kita, gimana luar biasanya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Demi Allah semuanya merasakan nggak tadi sir daripada Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad? Beda nggak? Jujur. Kretek di hati beda nggak? Suasananya beda nggak? Jujur. Kenapa? Karena cintanya begitu besar terhadap Rasulullah SAW. Perhatiannya terhadap umat Rasulullah SAW begitu besar. Makanya kata Al-Imam Al-Qutub di dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Ali Bungur, dua daripada rumusan menjadi orang yang soleh. Dua ciri daripada orang soleh. Apa? Yang satu mahbubun, yang kedua muhibbun. Ini kata guru saya nih, dijelasin. Kalau saya mah kagak bisa baca kitab, kagak bisa apa-apa dah. Kata beliau apa, jelasin? Menjadi orang yang baik, menjadi daripada panutan masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, menjadi guru daripada masyarakat, harus punya dua ini sifat. Yang pertama mahbubun, yang kedua muhibbun, atau sebaliknya muhibbun atau mahbubun. Maksudnya apa? Dia mencintai dan akhirnya dia cintai. Maksudnya apa, Kiai? Dia mencintai, maksudnya apa? Ada masyarakat yang nggak bisa sholat, diajarin sholat. Ada masyarakat yang nggak punya duit, dikasih duit. Anaknya apa? Orang yang nggak tahu dalam ibadah, diajarin ibadah. Paham? Dari bentuk pengajaran beliau tersebut ikhlas semata-mata untuk membenarkan daripada ibadah orang banyak. Dasarnya lillahi ta'ala, sebabnya cinta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya timbul rasa cinta terhadap beliau dari masyarakat. Ini buat muhasabah diri kita. Apalagi kita seorang daripada tokoh ataupun figur ataupun daripada kepala keluarga. Jadi begitu rumusannya. Gak mungkin kita subuh kesiangan, gak mungkin anak tepat waktu subuh. Pasti kesiangan juga. Anak ini bukan itu. Kita nih seorang kepala keluarga, jarang sholat jamaah, udah pasti anak jarang jamaah, malas ke masjid. Kita sendiri jarang buka Al-Quran, anak udah pasti lama untuk mengenal dan membaca Al-Quran. Coba deh, yuk kita tanya diri pribadi yuk. Muhasabah diri kita. Karena perjalanan ziarah itu mengingat kematian. Kira-kira pas ketika meninggal, ada nggak yang ziarahin kubur kita? Istri kita segitu cintanya, hebatnya, luar biasanya, ziarahnya sama kita. Anak kita segitu hebatnya, biayanya, pendidikannya luar biasa, fasilitasnya serba mewah, nanti bakal ziarah nggak sama kita? Ada yang ngejamin?
Ada yang berani ngejamin nggak? Nggak ada, Pak. Kok? Nggak ada, demi Allah nggak ada. Kecuali daripada keturunan Rasulullah. Ada doanya Rasulullah. Kalau kita udah melenceng baik. Tapi kalau misalnya para habaib udah melenceng dikit, nanti bakal lurus kembali. Ada jaminan daripada doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa anakku dinamakan Fatimah? Karena Fatimah anak cucu keturunannya semuanya akan masuk surga. Paham? Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa muhasabah diri. Segitu hebat luar biasanya. Banyak orang yang nggak tahu, tetapi masih banyak ribuan orang yang ziarah ke Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Demi Allah, demi Rasulullah, bohong yang kagak merinding tadi. Ada yang nangis. Yang nangis jangan diledekin. Itulah rasa cinta, getaran cinta yang begitu besar terhadap daripada Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Paham ya? Sampai segitu menjaga kemuliaan wanita. Bayangin, dibuatkan daripada musola khusus untuk wanita agar tidak tercampur dengan daripada fitnah. Ya, benar. Kalau secara logika ngapain buang-buang duit, udah ada masjid, wanita tinggal disekat. Tapi enggak, cucunya bukan sembarang cucu, udah pasti isyarah daripada kakek beliau. Untuk menjaga daripada kemuliaan wanita, dibuatlah musolah kecil dikhususkan untuk daripada perempuan. Luar biasa ya. Udah meninggal jasadnya, tetapi memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Sahabat bilang wali Allah itu mati, jasadnya doang Pak terkubur, Bu terkubur, tetapi beliau semuanya hidup dan terus hidup di dalam kuburnya, terus beribadah dan terus mendoakan umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Ya, bayangin tuh. Karena tidak ada ruang batas waktu yang Allah berikan terhadap orang yang dicintai, orang yang dikhususkan, orang yang dimuliakan. Siapa? Para wali min auliyaillah. Ya, kita bisa nggak menjadi wali? Bisa. Kata Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, kata beliau, zaman dulu kursi kewalian banyak, yang daftar juga banyak. Sekarang kursi kewalian banyak, yang daftar cuma sedikit banget. Maksudnya apa? Kita cuma hanya mengutamakan daripada penampilan saja, mengutamakan daripada karakteristik daripada ekonomi kita saja, jabatan saja, dan apa hasilnya, tetapi tidak menonjolkan daripada kemanfaatan diri kita, ilmu kita untuk umat Rasulullah SAW. Siapa bilang ulama miskin? Siapa bilang wali miskin? Baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu di situ Syekh Abdul Qadir Jilani itu seperempat kota Baghdad, perkebunan kurmanya itu milik beliau. Bener nggak? Nasri manaqib. Kalau tidak salah seperti itu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani punya kandang kuda terbuat dari emas. Yang nanti kuda tersebut yang warna hitam gagah perkasa yang begitu luar biasa, diambil hatinya untuk dikasih obat kepada daripada pecintanya yang meminta kuda terhadap dia kasihkan. Bayangin, Imam Ahmad Al-Badawi, Imam Ahmad Rafi, orang kaya semua, tetapi kayanya bukan buat diri sendiri, kayanya buat umat, kayanya semua buat umat. Luar biasa. Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Attas, Habib Soleh Tanggul yang dikenal sambaran kilat, doanya lebih cepat daripada sambaran kilat yang Allah kabulkan. Luar biasa, Masya Allah. Beliau meninggalkan sumur keramat di Lumajang, rumah pertama beliau. Beliau makamnya di Jember, di Tanggul. Itu beliau, Masya Allah. Siapa yang ziarah ke makam beliau akan Allah kabulkan setiap hajat doanya secara cepat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke sana. Amin. Amin. Ziarah kapok nggak? Ziarah kapok nggak? Ziarah bosan nggak? Ziarah bosan nggak? Akbar. Sallu ala Muhammad. Nah, itu baru.